Nina. Iya. Ibu hari ini ingin melakukan praobservasi dengan teknik coaching untuk supervisi Bu Ripkah. Ya, baik Bu. Nah, izin bertanya dulu ya Bu Ripkah ya. Beberapa akan Ibu tanyakan ke Bu Ripkah. Untuk mata pelajaran yang diampu Bu Ripkah, mata pelajaran IPS ya. IPS di kelas 7D. Oke, di kelas 7D ya. Nanti kita akan laksanakan esok hari ya. Untuk praobservasinya kita laksanakan di hari ini dulu. Baik Bu Ripkah, untuk tujuan pembelajaran sendiri di sini Ibu melihat peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah penanganan masalah pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, menurut Bu Ripkah sendiri, apakah tujuan pembelajaran ini sudah bisa menilai peserta didik dari sisi kemampuannya? Karena kan sebelumnya kan anak-anak udah tahu Bu tentang masalah pencemaran air, tanah, dan udara. Jadi di jenjang SMP ini sekolah atau kita berharap supaya mereka juga tahu langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi lebih ke tindak nyatanya Ibu. Berarti sebelum mempelajarinya anak-anak sudah tahu ya? Sudah paham tentang pencemaran air, tanah, dan udara. Oke, berarti kalaupun dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi tujuannya, berarti mudah-mudahan bisa tercapai nantinya ya. Nah, terus selama ini Bu Ripkah sendiri di kelas 7D ini ada kendala tidak yang dihadapi terkait dengan proses pembelajaran di mata pelajaran IPS? Sepertinya sih tidak ada Ibu, tapi paling mungkin lebih ke masalah pembagian kelompok. Tapi pembagian kelompok sudah saya atasi dengan pembagian kelompok yang berdiferensiasi. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, dibagi rata, terus kemampuannya juga dibagi rata di setiap kelompok. Oke. Terus untuk daya serap sendiri terhadap mata pelajaran IPS selama ini Bu Ripkah ada kendala nggak dengan anak-anak? Paling beberapa siswa Bu yang memiliki pemahaman yang sulit atau kurang gitu saja. Kurang dalam artian apa nih? Apakah di kegiatan belajar mengajar sendiri atau di assessment? Di assessment Bu. Oh, lebih ke assessmentnya ya. Tapi kalau untuk kegiatan tidak. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri tidak ada kendala. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang tadi, yang si siswa tadi dalam proses assessmentnya tidak tercapai atau kurang maksimal, langkah-langkah yang Bu Ripkah lakukan terhadap peserta didik apa? Langkah-langkahnya sebagai guru paling kita kan bisa jadi fasilitator, membimbing. Terus salah satunya lagi dengan pembagian kelompok yang ada pembaginya. Di setiap kelompok itu ada anak-anak yang aktif, itu juga membantu. Oh, berarti semacam tutor sebaya ya. Itu langkah-langkah yang selama ini Bu Ripkah lakukan untuk proses berarti ya. Nah, untuk proses sehingga nanti hasil asesmennya bisa lebih maksimal mungkin ya. Selain itu ada lagi nggak? Sepertinya itu dulu sih Bu. Oh, masih itu aja. Karena dengan itu sudah bisa teratasi ya. Sedikit mengatasi. Terus untuk karakteristik peserta didik di kelas selama mempelajari pelajaran IPS, ada nggak yang Bu Ripkah hadapi dan mungkin agak susah untuk diselesaikan terhadap peserta didiknya? Karakteristiknya ya Bu? Iya, lebih ke karakter siswanya. Kalau karakteristik sih sejauh ini anak-anaknya masih bisa mengikuti, terus masih bisa nurut sama gurunya. Jadi tidak ada masalah sih Bu. Kalau untuk karakteristik tidak ada yang sampai, maksudnya tidak ada yang sampai di luar jangkauan guru untuk tidak bisa diselesaikan, jadi masih bisa. Berarti selama ini walaupun ada lah ya, pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada yang namanya kita menghadapi peserta didik itu pasti ada saja kendala. Tapi sejauh ini berarti Bu Ripkah sendiri dalam mata pelajaran IPS itu bisa ya, artinya bisa menyelesaikan permasalahan itu tanpa harus ke wali kelas atau ke guru BK. Ada beberapa. Ada beberapa yang kalau misalnya ini lebih ke sosialisasi Bu, cara misalnya nggak mau bergabung dengan kelompok ini karena bukan teman saya. Oh gitu. Oh, berarti lebih ke ini ya, lebih ke apa sih? Kayaknya anak-anak yang ini ya, yang kepengennya saya harus sama yang ini. Ya, gitu. circle Istilahnya ya.
Oke, jadi hanya sebatas itu, tapi Iya. hal itu bisa diselesaikan. Bisa sih Bu akhirnya. Jadi Akhirnya bisa. bisa. Pendekatannya lebih ke pendekatan Pribadi, jadi kayak deketin anaknya. Kalau misalnya tidak membeda-bedakan dengan adanya yang ketua kelompok yang memang bisa mengayomi di kelompoknya juga, akhirnya ya bisa juga diselesaikan masalahnya. Siap, berarti masih bisa diselesaikan ya. Nah, terus ini kan di sini Bu Rip kan menuliskan area pengembangan yang tidak dicapai itu adalah peserta didik dapat mencapai secara langsung atau aktif langkah-langkah penanganan masalah pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, ini berarti lebih kepada apa sih yang ingin dilakukan oleh anak-anak untuk mengatasi problem di sini ya? Berarti kan problemnya pencemaran air, tanah, dan udara. Berarti lebih ke tindakan nyata yang diajarkan. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya. Terus untuk mencapai ini kira-kira Bu Ripka model pembelajaran apa yang disampaikan ke anak-anak? Kalau sebelumnya kan sudah dijelaskan materinya kan Bu tentang pencemaran air, tanah, sama udara. Jadi besok tuh hanya masih mengukur apakah mereka mengetahui tentang langkah-langkah penyelesaian air sama tanah dan udara. Setelah itu baru mereka membuat poster Bu, posternya itu nanti yang akan di share ke anak-anak ke teman-temannya yang lain di sosial media mengenai pencemaran air, tanah, dan udara dan langkah penyelesaiannya. Berarti semacam project based learning ya, project based learning yang akan menghasilkan sebuah karya berupa poster. Berarti hasil akhirnya nanti poster. Cuma di sini berarti untuk yang besok Bu Ripka lebih ke games interaktifnya. Oh siap, oke. Berarti lebih ke eksplorasi pengetahuan murid ya. Pengetahuan. Terus kira-kira ini sih baru prediksi ya, dengan model games ini anak-anak akan aktif apa enggak? Semoga Ibu. Biasanya anak-anak senang ya kalau pakai games ya, biasanya senang emang, pasti itu akan terlihat aktif dan semuanya akan mengikuti biasanya ya. Oke, terus selanjutnya di sini kan ada strategi yang dipersiapkan ya. Peserta didik bersama-sama dengan guru membahas secara bersama-sama langkah penyelesaian pencemaran air, tanah, dan udara. Berarti untuk strategi yang pertama ini yang games tadi mengingat kembali materi sebelumnya kan sudah dijelaskan itu biar mereka sama-sama paham dulu kalau sebelumnya udah pernah dijelaskan tentang pencemaran air, tanah, dan udara. Jadi biar di dalam jalur yang sama dulu begitu Bu maksudnya. Oh gitu, siap. Selama ini memang anak-anak kelas 7D aktif ya kalau misalkan ada games ya. Sebelumnya materi sebelumnya pernah gitu? Pernah. Dan hasilnya gimana? Ya aktif ya. Paling 1-2 orang yang malu-malu gitu. 1-2-3 orang malu-malu gitu. Tapi masih ada tuh ya yang masih malu-malu. masih ada, nggak mungkin semuanya bisa. Oh pasti ada ya. Tapi untuk yang malu-malu ini biasanya apa yang dilakukan? Ada nggak langkah-langkah atau trik-trik tertentu supaya anak yang malu-malu ini dia tetap mengikuti pembelajaran itu gitu? Ada nggak? Ya paling mau nggak mau kita kasih kesempatan juga sama anak-anak yang belum muncul begitu. Betul. Muncul, karena kan itu haknya mereka juga sebetulnya kan dalam pembelajaran gitu. Biasanya malunya karena apa? Karena malu tampil. Oh gitu. Lebih ke percaya dirinya yang kurang ya. Bukan karena dia tidak menguasai. Percaya dirinya yang karena memang ada beberapa anak-anak itu dia bukan karena tidak menguasai, tapi karena memang dia nggak pede untuk tampil ke depan. Jadi disinilah fungsi kita sebagai seorang guru menguatkan. Karena sebetulnya kalau dari filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri, setiap anak itu kan punya potensi masing-masing dan tugas kita tuh hanya menuntun. Kalau dari filosofi Ki Hajar ya, jadi lebih ke sana. Mereka sudah punya sesuatu yang tinggal kita tebalkan aja gitu. Jadi kayak misalkan tadi yang Bu Ripka bilang dia malu-malu, sebetulnya bukan karena nggak bisa, biasanya ya karena memang mungkin selama ini lingkungannya tidak membentuk dia untuk percaya diri. Nah itulah disitulah tugas kita sebagai seorang guru untuk membangkitkan itu, bagaimana caranya kan gitu. Nah ini PR kita di dunia pendidikan. Kadang kita merasa bahwa anak yang nggak maju ya sudah gitu, dia nggak mau, padahal bukan seperti itu kan gitu ya. Ya oke, mungkin dengan games ini akan memunculkan ya kepercayaan diri nantinya akhirnya anak-anak, karena dia merasa memiliki pembelajaran tersebut. Terus kemudian dalam kelompok ya mendiskusikan langkah-langkah penyelesaian pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, ini Pak dalam games. Berarti games ini nanti berkelompok.
Iya, berkelompok Bu. Akan dibagi 6 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Tiga Berarti laki-laki dan 3 perempuan. berarti ada berapa kelompok? Berarti ada berapa kelompok? 6 kelompok. Jadi kan 36 siswa dibagi 6 kelompok. Di dalam kelompok 3 laki-laki dan 3 perempuan. Oke, Ibu udah kebayang nih gimana nanti proses pembelajarannya ya. Nah terus selama menjadi guru IPS nih, Bu Ripka sudah berapa tahun? Kalau guru IPS tuh baru tahun ke-3. Sebelumnya SMA saya. Oh SMA, SMA khusus berarti ya, Iya. sesuai dengan ekonomi. Oh, berarti selama ini berkutatnya hanya pada angka-angka. Sekarang semua kan, kalau IPS kan terintegrasi ya, ada sosiologinya dan antropologinya, sejarah, geografi ya. Merasa ada kesulitan tidak dengan, kan itu gabungan ya, yang awalnya Bu Ripka hanya mata pelajaran ekonomi, terus begitu terjun ke mata pelajaran yang umum IPS, ada kesulitan nggak selama ini? Lebih kesulitannya lebih ke pelajaran lebih sejarah sih Bu, pelajaran sejarah. Kalau pelajaran geografi, kebetulan memang SMA juga IPS ya, jadi masih ada materi-materi yang masih saya ingat gitu. Kalau untuk pelajaran yang lain, tapi kalau untuk sejarah kan butuh waktu lagi, kembali baca-baca lagi materinya. Tapi sejauh ini sih masih bisa teratasi ya. Terus apabila menemui kendala misalnya nih, karena kan tadi ya backgroundnya kan ekonomi, nah terus tiba-tiba harus mengajar sejarah, mengajar geografi, walaupun memang biasanya di perkuliahan di semester 1 itu kan kita ada mata kuliah bersama ya, tapi kan pastinya tidak semendalam bidang ekonomi. Itu cara mengatasinya gimana Bu Ripka? Konsultasi sama guru-guru mata pelajaran. Jadi ada beberapa kan kayak di 157 sendiri kan ada yang backgroundnya guru geografi, ada yang backgroundnya guru sejarah. Betul. Jadi konsultasi ini, kira-kira kalau cara jelasin materi ini bagaimana ke UI misalnya dari materi geografi ke berarti lebih memanfaatkan komunitas ya, komunitas. Terutama komunitas yang di sekolah dulu, baru nanti mungkin kalau udah di tingkat ini nggak selesai kan. Waktu mengerjakan asesmen tinggal 15 menit lagi. Cek kembali apa yang sudah kamu jawab. Pastikan identitas terisi dengan benar dan semua soal sudah terjawab. Oke, jadi berarti lebih memanfaatkan komunitas di sekolah dulu ya. Jadi nggak keluar ya. Selama ini belum pernah keluar. Sudah pernah, tapi yang persiapan yang kurmer itu. Oh betul. Karena memang di luar itu ya, di luar pengetahuan yang ada. Karena itu pengetahuan baru lah istilahnya. Nah terus menurut Bu Ripka sendiri, dengan langkah-langkah yang Bu Ripka lakukan itu sudah bisa mengatasi kesulitan tadi nggak? Kan tadi dengan komunitas. Nah selama ini langkah itu sudah tepat belum menurut Bu Ripka? Menurut saya sih sudah, karena kan kita juga butuh bimbingan dari guru-guru lain mengenai materi yang akan disampaikan. Terlebih background saya yang maksudnya ekonomi, masih ada yang sejarah yang masih kurang, sudah cukup membantu sih. Berarti ketika berdiskusi dengan guru lain. Intinya komunikasi ya. Betul. Ya. Berarti selama ini itu yang ada nggak permasalahan yang dihadapi selama mengajar IPS ini yang tidak bisa diselesaikan? Sejauh ini enggak sih. KBM ya, kalau itu kan di luar ya. Untuk KBM aja nggak ada. Nggak ada. Berarti selama ini alhamdulillah baik-baik aja ya. Berjalan lancar. Dan mudah-mudahan kedepannya teknik-teknik pembelajarannya bisa lebih dimodifikasi supaya nanti ya itu tadi, keberpihakan terhadap murid di kelas itu dia betul-betul memiliki kelas. Jadi dia datang ke sekolah itu tidak hanya istilahnya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan di mana memang saya butuh makan, itu yang kita harapkan. Sama mungkin kita sesama guru juga saling mengingatkan bahwa kodratnya seorang anak itu sebetulnya sudah terlahir dan dia punya bakat masing-masing. Mungkin bisa jadi di mata pelajaran IPA dia tidak kompeten, di IPS dia bisa kompeten. Itu tugas kita memang. Ya, mudah-mudahan nanti di pembelajarannya kita bisa melihat bagaimana proses Bu Ripka mentransfer knowledge sekaligus mentransfer karakter peserta didik, terutama ya untuk profil pelajaran Pancasilanya, dan mudah-mudahan nanti betul-betul bahwa murid itu memiliki kelasnya.
Mungkin itu saja dari Ibu untuk teknik coachingnya. Terima kasih sudah memberikan penjelasan untuk praobservasi kelas. Terima kasih Bu Rifka. Dadah.